Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi, selamat malam juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita naikkan ucapan syukur, kita mau bersatu hati, kita naikkan pujian, indah rencana-Mu Tuhan. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini.
segala kesempatan dan waktu yang Kau berikan Tuhan, dari mulai pagi sampai petang malam hari ini, semua karena kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa untuk datang melayani-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Ini suatu kemurahan yang besar buat hidup kami Tuhan. Siapkanlah hati ini Tuhan, dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah lawatan, penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa Kau berkatkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita tetap bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mari naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kami persilakan untuk duduk. Yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan waktu dan tempat. Mari ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nggak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran daripada firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
dan tempat, kami persilakan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian ini ya Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Sebuah kerinduan dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Namun di dalam realitanya ya Tuhan, yang terjadi bukanlah kami menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan kami sendiri. Tuhan, tolonglah setiap kami. Engkau yang terus memperbaharui kehidupan kami dari sehari ke sehari. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menegur kami, sehingga kehidupan kami di dalam dunia ini boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kata takut gitu ya, siapa yang tidak pernah mengalaminya? Kalau saya mengajukan pertanyaan ini, takut, siapa yang tidak pernah mengalaminya? Pasti kita semua pernah mengalaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai hal yang mungkin menjadi ketakutan-ketakutan kita atau yang pernah kita alami di dalam kehidupan ini. Contohnya Bapak, Ibu, Saudara, kita ini begitu takut ketika apa? Anak-anak ujian kelulusan gitu ya. Kita takut mereka tidak lulus. Setelah lulus, kita jadi takut apa? Waduh, anakku mau masuk ke universitas ini, jangan-jangan tidak keterima. Apalagi ketakutan-ketakutan yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara.
Mungkin ketika anak-anak kita mulai beranjak dewasa gitu ya. Mungkin ketika masa-masa kuliah, masa-masa ya belum lah gitu ya, belum umur 25, 27, 30 tahun, mulai kita kepikiran orang tua. Anakku belum punya pacar. Mulai ada ketakutan tersendiri di dalam hati kita. Anakku nanti menikah ya. Dengan siapa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Berbagai hal yang mungkin kita takutkan di dalam kehidupan ini. Sebagai seorang suami, takut ketika apa? Tidak bisa membahagiakan keluarga. Sebagai seorang istri, takut ketika tidak bisa membahagiakan keluarga. Banyak hal yang mungkin berkecamuk di dalam kehidupan kita. Kita takut tidak bisa membahagiakan pasangan. Kita takut tidak bisa membahagiakan anak-anak. Kita takut tidak bisa membahagiakan orang tua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hal ini pernah kita alami. Bahkan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Kita takut ketika apa? Ketika orang-orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita. Ada ketakutan. Bagaimana bisa saya hidup? Itu begitu banyak sharing Bapak Ibu Saudara yang kami dengar ketika salah satu pasangan itu meninggalkan ya, atau pulang ke rumah Tuhan. Bagaimana saya dan anak-anak? Ada ketakutan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang kita merasa takut ketika apa? Ketika Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kita takut ketika apa? Ketika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita takut kehidupan kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang seringkali dialami oleh manusia. Itu hal yang alami yang bisa terjadi kepada siapa saja Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama pun itu pernah dialami oleh Daud. Ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Daud, ya kalau kita melihat di dalam bagian yang lain dikatakan dia orang yang dikasihi oleh Tuhan. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Daud pun pernah mengalami ketakutan. Bagaimana ketika dia melarikan diri daripada Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Sehingga pada waktu itu dikatakan dia sampai di kota Gad. Dia sampai kepada seorang raja yang bernama Raja Akhis. Di situ dia begitu takut. Sehingga Bapak Ibu Saudara kalau melihat latar belakang bagian kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Bagaimana Daud itu karena saking takutnya berlaku seperti orang sakit ingatan Bapak Ibu Saudara. Dia berpura-pura seperti orang gila di depan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Daud itu dia bisa mengalahkan yang namanya
Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat gitu ya, orang-orang bangsa Israel bersorak-sorak kalau Daud sudah memenangkan peperangan. Dia dikejar oleh Saul sampai di kota Gad. Dia bertemu dengan Raja Akhis. Dia berlaku seperti orang sakit ingatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa? Dia dibiarkan. Kalau kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Daud di tengah-tengah segala ketakutan yang dia hadapi. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya, dia bisa mengandalkan manusia gitu ya, pasukan. Tetapi yang mengejar dia adalah Raja Saul pada waktu itu. Daud datang kepada Tuhan, membawa segala apa yang terjadi pada dirinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka berusaha untuk apa? Untuk mengejar dia. Yang diinginkan adalah kematiannya. Mereka menginginkan kematian daripada Daud. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam sebuah situasi yang mungkin ya secara manusia tidak mampu kita jalani, kita begitu takut menghadapi kehidupan ini. Apa yang kita lakukan? Ya wes, pasrah gitu ya. Ya sudah, kita jalani saja gitu. Banyak orang ketika di dalam situasi seperti itu, mereka apa Bapak Ibu Saudara? Mereka meninggalkan Tuhan. Terus gak usah berdoa gitu ya. Gak usah persekutuan. Gak usah ke gereja gitu ya. Banyak hal yang kita berusaha untuk apa? Untuk membela diri. Toh Tuhan, aku sudah berdoa. Aku begitu takut menghadapi, menjalani hari-hari ini. Situasi ekonomi yang tidak menentu. Apakah kita Bapak Ibu Saudara duduk, diam, tenang, kita datang kepada Tuhan? Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat bagaimana Daud di dalam segala kesulitan keadaannya, pergumulan yang terus-menerus dia alami. Dia dikejar-kejar oleh musuh. Namun kita boleh melihat bagaimana yang menjadi penghiburan bagi Daud adalah Tuhan itu sendiri. Allah tahu batas kekuatan setiap manusia. Apa yang kita alami tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Mungkin kita melihat gitu ya Bapak Ibu Saudara, kok si A, wah hidupnya baik-baik saja gitu ya. Seakan-akan tidak ada persoalan. Seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan dia tidak mengalami sebuah ketakutan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu gitu ya, pribadi lepas pribadi.
Mungkin yang sudah kenal dekat dengan kita, dia bisa cerita, dia bisa curhat gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dicurhati, itu artinya kita dipercaya. Jangan kita balik cerita ke orang lain ya. Kita keep sampai di situ aja. Daud di tengah-tengah segala ya kesesakan, pergumulan yang dia alami, dia tahu bahwa Tuhan yang penuh kasih itu memelihara kehidupannya. Sekalipun musuhnya menginginkan kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah pengembaraannya, dia apa? Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia membawa segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan melihat segala kesesakan, segala ketakutan, segala kesulitan, segala penderitaan yang dialami oleh Daud. Daud begitu percaya bahwa Tuhan itu peduli kepadanya. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, ketika Daud percaya bahwa Tuhan peduli kepadanya, dia tahu bahwa musuhnya itu tidak akan menyakitinya. Musuhnya tidak akan menyakitinya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, perjalanan iman kita, tentu banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita hadapi. Apakah kita boleh berkata seperti Daud? Ya, aku percaya bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan, tetap peduli di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud percaya bahwa Tuhan itu peduli, maka ada seruan iman di dalam ayat yang ke-5, ke-11 dan 12. Ada 3 kali kata diulang di situ Bapak Ibu Saudara. Kepada Allah aku percaya. Kepada Allah aku percaya. Ini adalah sebuah seruan iman. Dari ketakutan menjadi sebuah pengharapan. Dari ketakutan menjadi sebuah pengharapan. Beberapa waktu terakhir ini, ketika situasi ya PPKM gitu ya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu bulan terakhir ini kita berada di sebuah kondisi ya, situasi yang semua orang merasakannya. Ketika kita ya jemaat bercerita gitu ya, mereka berkata, puji Tuhan kalau masih bisa bertahan.
Mungkin di tengah-tengah usaha tidak bisa mengharap ada banyak income yang masuk. Tetapi bersyukur kalau masih bisa bertahan hidup gitu ya. Bisa menghidupi karyawan, pegawai. Bahkan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Di tengah-tengah situasi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat begitu banyak kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan gitu ya. Berbagai cara supaya apa? Supaya ada income yang masuk, ada pendapatan. Untuk apa? Untuk bertahan. Takut bagaimana menghadapi hari besok. Takut tidak bisa bayar SPP anak-anak. Takut tidak bisa membayar karyawan. Berbagai hal yang membuat kita takut. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala ketakutan kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita mampu menjalani hari-hari kita. Sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada sebuah pengharapan ya di dalam Tuhan, itu adalah sebuah seruan iman daripada Daud. Ini juga boleh menjadi seruan iman dari setiap kita anak-anak Tuhan. Maka dengan keyakinan itu di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Dengan keyakinan itu dikatakan dia melaksanakan apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi nazarnya kepada Tuhan. Ketika saya melihat beberapa bagian kebenaran firman Tuhan, tidak dituliskan Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi nazarnya kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan, nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Itu adalah sebuah janji. Itu adalah sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dia janji kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupannya. Tuhan sudah membebaskan dia daripada musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Tuhan sudah meluputkan dia dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diluputkan dari maut itu. Yaitu apa? Kebinasaan kekal. Kristus yang sudah berkorban bagi setiap kita. Dia yang sudah membebaskan kita dari apa? Dari hukuman kekal itu. Pelanggaran kita telah ditanggung di atas kayu salib. Dosa kita telah ditanggung oleh Kristus. Seharusnya kita yang menerima kematian itu, namun kita dihidupkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menerima kematian,
Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita dipanggil, dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi anak-anaknya. Betapa hati kita bersyukur, betapa hati kita bersuka cita. Ya Tuhan, terima kasih. Kita tidak bisa membayar, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mampu, ya. Mungkin kalau orang berkata tidak mampu menyogok gitu ya. Tidak mampu. Kita manusia yang penuh dengan cacat celah. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita berjanji, ya, saya percaya bahwa kita berjanji kepada Tuhan. Janjinya kita macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berjanji mau setia. Tuhan, aku berjanji melayani Tuhan. Tuhan, aku berjanji. Wis macam-macam, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan, aku berjanji ini itu segala macamnya. Ketika kita berjanji, mungkin ketika kita berjanji terhadap seorang istri kepada suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu bisa lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjanji kepada Tuhan, kita memang secara manusia tidak mampu. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau setia, kita belajar untuk setia. Ketika kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Saya mau belajar membalas cinta kasih Tuhan. Saya mau apa? Belajar untuk melayani Tuhan. Jangan dikira Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu ketika apa? Ketika pimpin pujian, ketika main musik yang kelihatan mata. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani, menerima tamu, bahkan ada yang membantu membersihkan gereja, gak kelihatan mata loh itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah sebuah pelayanan. Ketika apa? Ketika kita melakukannya dengan apa? Dengan hati yang tulus, penuh dengan kasih, bukan penuh dengan gerutuan. Tugas lagi, pelayanan lagi gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita mau belajar, Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan hidup yang Tuhan beri. Tidak ada seorang pun yang tahu kesempatan itu kapan ada, kapan berakhirnya kita hidup di dalam dunia ini. Ketika Tuhan berikan kita kesempatan, kita mau belajar untuk membalas cinta kasih Tuhan. Setiap kita terbatas, ya, kita terbatas adanya. Namun Tuhan juga menuntut tanggung jawab dari setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ucapan syukurlah yang keluar dari mulut dan hati kita akan cinta kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga di dalam bagian ayat yang ke-14 bagian akhir dikatakan, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Suatu hari kelak
kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kalau istilahnya di dalam kitab Wahyu dikatakan di dalam sorga, di awan-awan yang permai. Suatu hari kelak kita boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi yang dia dapati setia sampai pada akhirnya. Di dalam lika-liku perjalanan kehidupan kita, mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Ketakutan-ketakutan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ketakutan terbesar kita sudah diselesaikan. Yaitu apa? Kematian kekal. Kita boleh menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Maka kita boleh di dalam hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, boleh berkata, Tuhan, mampukan saya, tolong saya untuk belajar setia, untuk belajar hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun badai kehidupan itu datang silih berganti, ajar aku untuk tetap setia. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita boleh naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi sekali lagi, saya undang jemaat Tuhan boleh berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
Kami sadar bahwa hanya Engkau yang sanggup melihat sampai ke dalam hati kami masing-masing. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami tidak setia. Namun Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak berdaya menjalani kehidupan ini, tangan-Mu selalu terbuka untuk boleh memegang kami. Tangan-Mu terbuka untuk memeluk kami. Dan tangan-Mu selalu terbuka untuk menghibur kami. Kami tahu Tuhan, bahwa di dalam kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan, seringkali kami gagal. Seringkali ya Tuhan, mungkin kami jauh daripada Tuhan. Namun dengan kasih, dengan lembut Engkau terus memanggil kami. Untuk kami boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Mungkin di tengah-tengah himpitan kehidupan ini, kesulitan, tantangan, pergumulan yang mungkin tidak pernah terselesaikan, bahkan tidak ada habis-habisnya di dalam hidup ini. Tuhan ajar kami bahwa Engkau peduli bagi setiap kami. Ketika kami memandang dengan iman, ketakutan itu berubah menjadi sebuah pengharapan. Karena kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah tempat kami bersandar. Jiwa kami akan aman di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami. Bahkan Tuhan teguhkan kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika badai kehidupan ini melanda hidup kami Tuhan, apapun itu ya Tuhan, mungkin kaki kami oleng, bahkan mungkin kami hampir jatuh. Namun Tuhan, kami tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Allah yang perkasa itu boleh menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus meletakkan iman kami, pengharapan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau sauh yang aman bagi setiap jiwa kami. Tuhan terima kasih. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan, berbagai gelombang kehidupan melanda. Namun ada sukacita terbesar kami. Suatu hari kelak kami boleh berjalan, kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam cahaya kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan limpahkan kasih, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada pengurus untuk membacakan pengumuman. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Juni. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berharap pujian, imbah, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa diri kita adalah
orang yang dipilih Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita. Persembahan akan dilayani oleh Ibu Iin Handayani. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, mari kita berdiri bersama, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Nanti kepada Bapak Paiti kami persilahkan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, Tuhan, dan memateraikan di dalam kehidupan kami. Amin. Dan biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Glory. Juga kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh memberi persembahan. Terima kasih. Dan Tuhan berkati persembahan ini Berkati. dan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Hanya di dalam Dalam nama nama Yesus Yesus. kami serahkan segala doa dan firman kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan muan kita untuk hari ini. Petugas Jumat depan puji-pujian akan dilayani oleh Ibu Lani Hartoyo. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Diaken Paulus Setiabudi. Dan kolekte akan dilayani oleh Ibu Rikawati dan pengumuman Ibu Sosialiana. Dan musik dilayani oleh Patricia Mirel. Dan untuk ibadah umum di Darmo Harapan pada sore hari dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Ibadah disertai persembahan pujian kuartet dari ibu-ibu di sini ya. Jangan lupa datang ya. Mungkin ada gerak tarinya atau apa saya kurang tahu. Tapi saya dengar cuplikannya kok ada apa itu, ada jogetannya ya. Lebih asik sudah ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai mengingatkan satu sama lain untuk lebih giat dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita mengingat bahwa menjelang hari Tuhan sudah dekat. Dan pada malam hari ini mohon bantuan doa untuk cucu Ibu Saminah yang dalam perawatan di Rumah Sakit Bojonegoro. Dan juga mohon bantuan doa untuk Ibu Kasno yang sakit batuk sampai saat ini juga belum sembuh. Dan juga mohon kelancaran agar ruko dari Bu Rika segera dapat penyewa ya. Nanti kepada Ibu Juni akan berdoa untuk doa syafaat ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Juni. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita meresponi kembali firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, aku tidak takut ya. Tak usah ku takut karena Dia besertaku. Dia ada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tak usah ku takut. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Dengan iman, dengan keyakinan seperti firman Tuhan tadi. Kepada Tuhan aku percaya.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi, tak usah ku takut. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut. Kepada Ibu Juni kami persilahkan. Bapa di surga, Haleluya. kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah El Shaddai di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu jikalau kami boleh ada sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, di akhir ibadah kami malam hari ini, kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan.
Kami berdoa untuk cucu dari Ibu Samina yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Bojonegoro. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kemurahan, pemulihan bagi ibu cucu, bagi cucu Ibu Samina saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong para dokter, para suster yang saat ini menanganinya, bahkan setiap obat-obatan kiranya Tuhan pakai sebagai sarana bagi pemulihan cucu dari Ibu Samina saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Kasno yang sampai saat ini Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan pemulihan sehingga boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan-persekutuan kami, bahkan di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan yang boleh teguhkan iman dan pengharapannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan daripada Ibu Rika ya Tuhan, untuk pengontrak rukonya saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam segala perkara. Kiranya Tuhan yang boleh menolong sehingga ruko ini boleh ditempati oleh orang. Ruko ini boleh dikontrak. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk cucu dari Ibu Rika yang saat ini sakit, yang ada di Taiwan. Berapa waktu yang lalu menjalani operasi. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, di tengah-tengah kelemahan tubuh, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah segala tantangan yang mereka hadapi ya Tuhan, keluarga demi keluarga, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka. Di tengah-tengah segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan TPI Tengger Kandangan. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kemurahan bagi kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Jadikan kami berkat. Jadikan kami alat perpanjangan tangan Tuhan. Kami boleh menyaksikan akan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka juga boleh melihat Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Tambah-tambahkan jiwa ya Tuhan di dalam ibadah TPI Tengger di tempat ini. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohonkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dan kita boleh mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
pulang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.